Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Agung Perdana dari kelas D2 dengan NIM 092220210068. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Apa itu struktur? Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, material, atau sistem yang terorganisasi. Selanjutnya, apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematik yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah unsur-unsur yang saling terkait antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat yang didapat dengan terbentuknya struktur organisasi dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama adalah mencapai target perusahaan. Yang kedua adalah membantu dalam membuat job description karyawan, di mana job description karyawan adalah sebuah pedoman yang dibuat perusahaan untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas. Yang keempat yaitu dapat mengurangi konflik internal yang terjadi dalam perusahaan, di mana konflik internal ini biasanya terjadi karena masalah akibat adanya pertentangan antara orang lain dengan dirinya sendiri. Yang kelima, membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas. Yang keenam, membantu dalam perhitungan sistem remunerasi karyawan perusahaan, di mana remunerasi karyawan perusahaan adalah kompensasi lain yang diterima karyawan atau eksekutif perusahaan untuk pekerjaan mereka. Ini biasanya mencakup gaji pokok atau upah dan bonus, komisi. Adapun fungsi struktur organisasi, yang pertama adalah memberi kejelasan tanggung jawab masing-masing anggota dalam hierarki sebuah struktur organisasi. Dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang akan mereka pertanggungjawabkan pada atasannya langsung yang memberikan wewenang terhadapnya. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Ini dibutuhkan untuk mengefektifkan jalur penyelesaian sebuah pekerjaan sehingga dapat saling memberikan keuntungan pada masing-masing anggota dalam struktur organisasi tersebut. Keempat, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas bagi seorang atasan, yaitu di mana setiap deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu pekerjaan dalam melakukan pengawasan pengendalian bila ada uraian pekerjaan yang tidak sesuai. Sedangkan bagi seorang bawahan, setiap deskripsi pekerjaan yang jelas dapat membantu mereka untuk berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Adapun susunan struktur organisasi di industri. Yang pertama, direksi. Posisi direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas atau PT. Fungsi dari jajaran direksi adalah sebagai penentu arah perusahaan, yaitu di mana direksi bertujuan untuk menentukan bisnis yang harus dikembangkan dan apa yang harus diproduksi untuk pasar. Direksi juga merupakan orang-orang yang mengatur jadwal kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu direktur utama. Peran direktur utama ini juga harus memiliki ide-ide yang bermanfaat bagi perusahaan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu direktur keuangan. Direktur keuangan bertugas untuk mengawasi operasional keuangan perusahaan dan menetapkan standar pekerjaan lapangan untuk menjamin tidak adanya kebocoran dalam pembagian keuangan. Selanjutnya yaitu direktur. Tugas direktur yaitu menetapkan tujuan dari setiap manajer yang ada, mengawasi dan mengkoordinasi semua kegiatan manajer secara periodik. Direktur juga bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila tidak menjalankan tugas dengan baik.
Kebijakan ini ditetapkan oleh UU. Kebijakan ini sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya yaitu Direktur Personalia, di mana Direktur Personalia bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem perencanaan personalia, pengendalian kebijakan pegawai. Selanjutnya manajer. Tugas dari seorang manajer yaitu membuat pengarahan dan keputusan kebijakan supervisor dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Selanjutnya yaitu ADM dan gudang. Pada jabatan ini bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran, pemasukan, serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan outsourcing. Selanjutnya yaitu divisi regional, di mana divisi regional bertugas untuk mengelola sebuah aset perusahaan serta menjalankan bisnis sesuai dengan arahan perusahaan. Selanjutnya adapun unsur-unsur manajemen dalam suatu perusahaan dengan judul Dodecil Benzen dari benzen dan dodeken dengan kapasitas 50.000 ton per tahun, di mana perusahaan ini terletak di Cilegon, Jawa Barat, dengan lapangan pekerjaan yaitu industri linear alki benzen, di mana status perusahaan ini yaitu adalah perseroan terbatas atau PT. Adapun pembagian jam kerja karyawan, di mana karyawan non-shift itu bekerja setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi hingga pukul jam 4 sore, di mana pada waktu istirahat pada hari Senin sampai Kamis yaitu mereka beristirahat selama 1 jam pada pukul 12 siang hingga pukul jam 1 siang, di mana pada hari Jumat yaitu mereka istirahat pada pukul 11 pagi hingga jam 1 siang. Selanjutnya yaitu karyawan per shift, di mana karyawan per shift ini terbagi atas 3, yaitu di mana shift pagi. Shift pagi yaitu pada pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dan pada shift sore yaitu pada pukul jam 3 sore hingga pukul jam 11 malam. Adapun shift malam yaitu pada pukul 11 malam hingga pukul 7 pagi. Selanjutnya status karyawan dan sistem upah. Status karyawan terbagi 3, yaitu karyawan tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan sesuai keputusan dari atasan sesuai dengan keahlian dan masa kerja. Dan karyawan tetap biasanya mendapatkan gaji UMR atau lebih setiap bulannya dan juga biasanya mendapat upah dari bonus tahunan. Yang kedua yaitu karyawan harian. Karyawan harian adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan tanpa adanya surat keputusan atau SK direksi dan digaji setiap akhir pekan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah karyawan borongan. Karyawan borongan adalah karyawan yang bekerja pada pengusaha untuk pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. Itulah hasil dari presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.